Itu berapa itu view? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 8. 8 titik, Pak. Jadi waktu Papa jatuh, kita benar-benar lihat Mama meninggal, Papa jatuh. Kita pindah ke Surabaya. Itu saya terpuruk banget di situ. Saya nggak bisa kuliah, Pak. Nah, dua hal ini jadi satu pintu dengan titik manusia tertanya adalah ini bukti nyata untuk kita menekankan ada keamanan itu kota Subang. Nah, rekor yang kedua adalah motif yang terbanyak. Ini kita menekankan pada keindahan. Halo Sobat Properti, selamat datang di Ngulik Properti, podcast yang membahas segala hal tentang dunia properti. Saya Airul Azhar. Hari ini kita punya tamu spesial yang akan menginspirasi kita semua. Bersama saya sudah hadir Bapak Joni Effendi, founder dan CEO PT JBS Perkasa, perusahaan yang dikenal dengan inovasi pintu baja berkualitas tinggi. Fortress. Pak Joni, selamat datang. Dan terima kasih sudah mau bergabung di podcast Ngulik Properti. Terima kasih sudah banyak di Properti. Oke. Boleh tahu nggak bagaimana awal mulanya JBS atau Pak Joni punya gagasan produk pintu baja? Pintu baja ya. Jadi JBS sendiri awalnya pertama namanya di tahun 2003. Pada tahun 2003. Ya pada waktu itu saya nggak sempat menempuh kuliah. Jadi langsung swasta untuk bikin kelas awalnya, Mak. Iya. Nah, 2003 bikin kelas. Kebetulan kelasnya ini adalah bikin pintu besi. Pintu desain tapi yang untuk uko. Jadi namanya orang bisa disebutnya folding gate. Folding gate. Nah, berjalannya waktu folding gate ini kan nggak setiap semua orang punya ruko ya, Pak. Nah, sekali dia punya ruko cuma punya satu aja. Nah, apalagi sih produk yang bisa lebih luas lagi, yang banyak orang bisa pakai, setiap orang bisa pakai. Nah, selesai ini untuk pintu baja pakai kayu yang di Indonesia belum terlalu populer. Belum ada saat itu. Terus kenapa memilih pintu baja misalnya? Kenapa nggak pintu aluminium misalnya? Atau pintu PVC misalnya? Kenapa baja? Karena latar belakang bengkel untuk besi itu atau bagaimana? Jadi awalnya itu satu adalah dari backgroundnya adalah kelas pintu besi. Jadi saya udah tahu bagaimana kekuatan besi. Dan di masyarakat sendiri juga ada problem di masyarakat tentang pintu profesional ada. Problemnya kayak itu yang paling banyak saya menurutku kalau kena panas dia memuai, sehingga dia nggak bisa tahan lama. Nah, dari keresahan ini banyak tadi yang Bapak sebutkan ada produk-produk peneliti yang lain nggak, plastik yang lain nggak, ada PVC, ada aluminium, ya ada dari plastik, gitu. Nah, saya sendiri mau menawarkan produk pemberbahan material baja, ternyata lebih kuat, Pak, lebih kuat dan lebih mudah diduplikasikan. Jadi itu kalau pikiran mesin kan stabilitas buat kualitinya terjaga. Standar sih. Jadi mau bikin tetap sampai yang sering bersama semua. Dan lebih tahan lama dan kemudian bisa banyak yang fitur-fitur bisa diduplikasikan ke dalam pintu baja. Pak, tantangannya apa Pak memasarkan pintu baja Fortress? Tantangannya seperti itu kaku, dingin, dan tidak estetis segala macam, Pak. Nah, apa tantangan lo? Bagaimana mengatasinya? Betul, Pak. Untuk merubah mindset, kebiasaan pintu konvensional ini, pertama kita pengatasi kematian pasti tantangannya sangat besar. Ya, kenapa kok pintu rumah kok dari baja sih? Iya. Ya pertanyaan sebenarnya, berat nggak sih? Mahal nggak sih? Jangan-jangan kaku nih. Nggak kebayang kalau pintu yang pakai baja. Ya, itu tantangannya yang kita harus penetrasi awal edukasi. Bahkan sampai saat ini pun kita terus edukasi pasar. Itu PR yang kita sebagai prinsipal yang punya teknik harus terus kita memberikan nilai generasi terus sampai sekarang. Terus kenapa Fortress mereknya, Pak? Fortress ini kemudian kita dari 2003
Saya kemudian mah di pintu baja itu 2014. Oh 2014. 2014 dari pintu Volleygate ke pintu rumah ini. Ya. Ya, kemudian dipikirkan apa brandnya yang bagus, yang pas untuk produk ini. Saya cukup lama juga sih bikin kandung ya. Akhirnya saya menemukan Fortress. Fortress ini filosofinya adalah sebuah benteng. Ya, harapan saya bisa membentengi keluarga Indonesia, melindungi orang-orang yang kita cintai di dalam rumah. Kita seperti benteng, Pak. Jadi pintu sebagai pengaman ya Pak ya. Betul. Pak, kenapa orang harus beralih ke pintu baja menurut Pak Ken? Ya. Keresahan-keresahan tadi, Pak. Gimana? Keresahan-keresahan pada tadi. Nah, kita di pintu baja ini punya solusi yang mau tak. Ya, selain durasinya panjang yang latar nama tidak nggak bermasalah. Setan raya pun sudah nggak ada lagi. Kemudian sistemnya lebih modern. Ya, dengan berbagai macam motif dan fiturnya dia 13 fitur yang nggak dijumpain video profesional. Ya, kemudian selain modern juga keindahannya juga tetap terjaga. Oh tetap ada keindahannya, Betul. tetap estetis. Estetik. Karena kita mengaplikasikan keindahan berbagai alami di pintu. Ya, bisa diaplikasikan di pintunya. Betul. Jadi tidak ada kesan kaku. Betul. Kalau bapak lihat di produknya, kan pada seperti sukaranya ini beneran baja toh. Nah kita hampir perlu siapkan magnet untuk membuktikan bahwa ini baja. Karena looknya sebenarnya Seperti kayu, kalau seperti kayu, atau kalau minimalis ya minimalis. putih. Tidak kesannya kaku atau membosankan gitu ya. Gitu. Kita punya tagline bahwa Fortress ini adalah paduan keindahan, berbagai alami dan keamanan. Mak, kan ada selain baja kan udah sangat kuat ya. Tapi ini ada sistem penguncian 6 sampai 9 titik penguncian. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan itu titik penguncian itu maksudnya gimana? Oke. Kalau pintu profesional, kalau kita kunci pintunya itu ada satu titik aja yang untuk mengunci pintu. Ya. Nah, kalau foto sih karena putri baja, ada fitur salah satu dari 13 fitur itu adalah fitur 5 titik penguncian. Oh, 13 fitur ya, Pak? 13 fitur. Salah satu fitur dari 13 itu adalah artinya adalah ini. Adalah 5 titik kuncian. 5 titik. Kita sebutnya 5, tapi ada 6, ada yang 9. Ada yang 9. Nah, tapi yang ini 5. Nah, oke, titik penguncian itu maksudnya itu di sistem pengunciannya atau di mananya tuh? Itu di sistem penguncian. Jadi kalau kunci satu kali pakai anak kunci satu kali, itu kayak keluar 5 titik yang sek. Oh gitu. Jadi bayangannya seperti brankas. Ya, jadi kita punya keamanan seperti brankas untuk rumah kita. Kita lebih safe. Ya, kalau yang 13, nah, yang 13 semuanya 13 itu fitur-fitur lainnya. Fitur-fitur lain. Ada fitur Excel-nya, itu ya. Oke. Terus ada inovasi terbaru nggak terkait itu fitur penguncian itu ada untuk tahan ini atau inovasi lain nyangkut pintu baja Fortress? Ya, dan kita selalu harus terus berinovasi. Ya, misi kita di perusahaan juga salah satu adalah inovasi. Inovasi kita bisa di produk, bisa di manusia, karena manusia, dan juga teknologi. Nah, zaman sekarang teknologi kan semakin ini keren ya. Ya. Nah, gimana sih pintu ini supaya bisa ikut teknologinya tambah maju? Ya, nah kita tahun kemarin kita semakin juga smart lock Fortress. Smart lock Fortress. Dia. Oh itu digital. Salah satu inovasi terbaru ya. Betul. Kalau menyangkut produknya Pak, mungkin ada tipe terbaru yang lagi entah lebih ekonomis atau lebih apa gitu misalnya. Ya, tentunya selain teknologinya, produknya kok kita gagal. Ini HP. Sekarang ini kita terus menambahkan tipe-tipe yang baru. Iya, dan dengan berbagai range harga. Dengan berbagai range harga. Jadi tidak hanya menengah atas, menengah pun bisa menjangkau harganya Fortress. Bahkan kita siapa juga yang paling super ekonomis. Itu pintunya sudah baja dengan semua fitur yang ada. Sistem penguncian termasuk kusennya sampai finishingnya sudah ada, Excel sudah ada. Itu harganya 1 juta, Pak. 1 juta. Bahkan kita untuk ini bisa dibuat 1 juta. Tapi tetap kuat ya Pak ya? Tetap kuat ya. Oke. Pak, apa sih keunggulan
utamanya Fortress dibanding pintu baja yang lain misalnya? Oke. Saya kan selalu ada, yang produk lain akan selalu ada. Iya. Ya, tapi kan kita membeli sebuah produk, kita harus lihat brandnya juga, Pak. Ya. Kita lihatin brandnya juga. Sebagaimana brand ini hidup dan melayani masyarakat. Ya, untuk itu ya kita secara nasional kita terus menjaga brand kita. Ya, dengan aktivasi brandnya, ya dari kita ada duduk di jalan, kita lihat kita ada main golf bareng teman-teman, kita ada on the road jalan turun di jalan, kita ada ikut event, apakah ketemu kita di mall, ketemu kita di toko bangunan, ya ketemu kita di sosial media. Nah, ini yang kita mendekatkan diri sama masyarakat. Kita juga di kota-kota masyarakat. Sekarang udah 14 cabang ya Pak ya? Ya, sampai bulan Februari kemarin, ya kita buka cabang ke-14. Dan bulan ini pun kita akan buka cabang ke-15 di Palu, Pak. Di Palu. Jadi sampai Juni tahun ini yang jadi 17. Target kita sampai Juni pasti 3 bulan lagi adalah tiga cabang kita. 3 cabang lain. Berarti meluas ya Pak ya, Fortress pemakaiannya. Betul, Pak. Selain individual atau perorangan, perumahan banyak yang udah mulai banyak yang pakai atau gimana? Iya, banyak juga. Ya, selain jadi pasar Limat itu ada satu edisat ya rumah lagi inovasi, mau bangun baru atau ada masalah dengan itu ya. Ya, kemudian market yang lain ada toko-toko bangunan, retailer, ya baik yang tradisional maupun yang modern trade, ya, dan juga target market project. Saat ini pemesanannya harus ke langsung Fortress ya Pak ya? Untuk saat ini? Enggak, kita kan ada retailernya juga. Bisa ada retailer? Ada retailernya juga. Jadi kita ada semua ada. Kita tim Fortress sendiri, kita punya tim proyek sendiri. Proyek? Ya, kita juga ada toko-toko partner kita untuk resource sekitar ada 2.000 lebih 2.000 lebih di seluruh Indonesia. Berarti udah ke berapa kota itu ya Pak ya? Kita sih pengennya secara nasional, jauh untuk kita bisa capai. Nah, salah satu dari 17 cabang yang kita mau jadikan HP di Juni, salah satu adalah di Sorong, Pak. Di Sorong? Oh, itu sampai di Sorong ya Pak ya? Nanti ke depan kita Nanti ya dia sampai Bapak udah membaca kebutuhannya di Sorong juga ada. Betul. Karena di Sorong itu pasti ada punya rumah. Dan mereka kalau lihat misalnya lihat sosial media, ya pernah lihat foto di sana, pernah lihat, tapi belum pernah lihat barangnya kan jauh-jauh karena nah, kayak kita kan selalu kita hadir di kotanya mereka, kita bikinkan showroomnya, mereka masyarakat bisa datang lihat, coba, pegang, sentuh, tes fiturnya supaya mendapatkan kepuasan. Iya. Ini kan durabilitasnya tinggi kalau baja ya Pak ya. Emang nggak perlu perawatan nanti setelah sekian tahun Tiko? Sampai sekarang nggak perlu. Jadi perawatannya sangat mudah sih. Sana kalau kotor kita lap aja, kayaknya basah, ya. Kemudian misalkan Excel ya perawatan rutin aja dikasih pelumas untuk sel selanjutnya sangat minim perawatan. Sangat minim Pak. Ngomong pabriknya ada di sini di Jakarta, di Tangerang misalnya, atau dirakit di tempat lain atau bagaimana? Nah sampai sekarang kita masih import produk-produk. Masih impor. Karena kan untuk NTN-nya berarti kan saya potong dulu antara marketing dan sales sama production. Dan sampai hari ini kita fokus sama marketing dan sales dulu bentuk ini sampai di masyarakat. Nah, dari tahun 2020 kemarin kita sudah mau untuk manufacturing. Jadi kita terkenal kopi ini. Jualan Pak, pengen saya adalah tahun ini 2025 kita sudah mulai. Ya, manufacturing di sini misalnya produksinya di sini ya Pak F. Oke. Pak itu kan karena aktif dipasarkan gitu ya. Lama-lama kan orang kenal bukan hanya Fortress juga Pak Joni. Terus dapat penghargaan kan misalnya dari Muri, dari Pak Jaya Suprana segala macam ya. Terus juga kalau nggak salah top brand ya Pak ya. Top brand 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut ya. Tahun ini ada tahun kelima kita. Tahun kelima, 5 tahun tahun berturut-turut. Nah, terus gimana itu bisa dicapai ya Pak ya? Iya. Satu kita cerita tentang Muri ya. Muri ini benar. Ya karena awalnya itu hanya perbincangan sama saya dengan tim. Ya, gimana sih kita Fortress? Apakah kita sudah bagus?
isi tik ini untuk brandnya. Dan kita brainstorm dengan tim adalah oke, kalau supaya beneran bisa bagus harus seperti apa. Harus ada satu lembaga yang menetapkan bahwa kita adalah di top of mind masyarakat. Yang lembaga itu terbesar adalah Top Brand Indonesia. Kita ajukan dan kita terpilih menjadi Top Brand Achiever di tahun 2021. Dan kita bisa mempertahankan ini 22, 23, 24, dan 25 kemarin di Bali. Ya, itu saya sangat bangga untuk tim bisa mewujudkan MC. Tapi Jadi kalau untuk pintu baja itu Fortress berarti nomor 1 nih Pak ya. Praktis yang lain belum nongol nih, belum bisa menyalip atau nyaing ini. sekarang. Pak, kalau yang Muri itu apa? Nah, kalau yang Muri ini juga punya cerita Terkait apa gitu loh ya. Itu waktu itu lagi perjalanan saya dinas di keluar kota. Kemudian di situ ada kartonnya Muri itu, ya Suprana pegang rekor Muri kan karton ya, berarti ya karton ya. Kemudian saya foto sama ini, dan saya bilang sama tim, suatu saat saya pengen dapat Muri ini, karena nggak semua orang di Indonesia ini kan dapat kan, hanya sebagian kecil orang yang bisa dapat mencapai rekor Muri, dan ini tercatat di sejarah rekor Indonesia. Kemudian kita ajukan, dan saya senangnya adalah saya bangga dengan tim adalah kita tidak memecahkan cuma satu rekor Muri, kita pecahkan 2 rekor Muri. Untuk apa itu Pak? Pertama? Yang pertama adalah kunci pintu dengan titik penguncian terbanyak. Yang kedua adalah pintu dengan varian motif yang terbanyak. Pintu baja dengan varian motif terbanyak. So, Nah, 2 hal ini jadi satu pintu dengan titik penguncian terbanyak adalah ini bukti nyata untuk kita menekankan ada keamanan pintu kota Sumak. Nah, rekor yang kedua adalah motif yang terbanyak. Ini kita menekankan pada keindahan. Makanya kita siapkan begitu banyak varian motif supaya masyarakat yang punya macam-macam kepentingan selera ya. itu model rumahnya mobil saya mau keringnya begini Bisa disesuaikan. bisa memilih banyak pilihan. Jadi Fortress, pintu baja Fortress bisa memenuhi aneka desain ya Pak? Aneka desain rumah. Pak, dampaknya apa penghargaan kayak Muri, Top Brand kayak gitu Pak sejauh ini? Ya tentunya ini kan menjadi satu pembeda ya, satu pembeda antara brand satu dan yang lainnya, bahwa apa yang telah kita lakukan ini benar-benar tercatat dan bisa terbuktikan. Nah, ini sebagai pembeda kalau di mata masyarakat. Tapi buat Fortress dan keluarga Fortress sendiri, ini ada satu banggaan nih. Buat bahwa kerja keras kita selama ini telah membuat saya terus ini bisa berprestasi di Indonesia. Oke. Pak, Bapak kan sampai Juni, Pak Joni kan sampai Juni tahun ini berharap bisa sampai 17 lagi. Strategi ekspansi itu maksudnya apa gitu Pak? Nggak bisa misalnya orang memesan lah, nggak usah ada cabang tapi orang memesan. Nah, kenapa harus ada cabang? Oh, kenapa? Ya. Nah, misalnya. Jadi semangatnya adalah gini Pak. Ini pintu baja ini sampai sekarang pun masih banyak yang belum tahu. Masih banyak yang menanya pertanyaan. Masih banyak yang berfandom, masih pertanyaan. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi belum pernah lihat Pak. Ya, sebagian mungkin sudah lihat, tapi belum pernah megang, belum pernah bersentuhan langsung, belum pernah mencoba. Nah, bagaimana supaya ini kita bisa dekat dengan masyarakat? Ya kita harus datang sebagai brand, kita harus datang. Melibatkan diri pada apa ya? Oh, jadi bisa lebih dikenal ya Pak ya? Itu bisa langsung lihat aplikasinya kayak gitu. Betul. Bisa langsung datang ke showroom, kita kepajangin banyak motif, mereka bisa explore ke sana. Oh, gitu ya Pak. Terus kalau tantangannya apa kalau ke daerah? Misalnya investasi yang terlalu besar atau gimana? Ya tentu semua pasti ada posnya ya Pak. Ya selama kita happy sama Bapak ini membuahkan hasil dan berdampak buat masyarakat, bukan apa enggak. Dan ini tim masih semangat di jalan ini ya kan. Ini benar-benar Fortress yang membuka ini ya Pak ya. Terus nggak bermitra sama misalnya pengusaha di daerah atau apa, nanti saya cabang nggak? Kalau cabang Fortress sendiri. Nah, tim bermitranya dengan toko-toko bangunan lokal di sana. Dengan arsitek, dengan kontraktor, developer lokal di sana. Cabang-cabang itu bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah yang bersangkutan, di kota yang bersangkutan. Ya, contoh terakhir kita di Pontianak kita adakan gathering ya di Indre,
Indonesia, Indonesia dengan Persi. Iya. Itu ngobrol, duduk makan, kita buka bersama, ya terasa hangat dan bisa langsung kontak langsung dengar telurnya apa sih, curhatnya apa sih mereka. Nah itu kan salah satu brand harus hadir di situ di tengah masyarakat. Nah, saya juga waktu itu setelah selesai pembukaan, saya bisa mingle sama mereka dan itu asik banget punya teman banyak di Indonesia. Iya. Pak, kenapa nggak menyasar misalnya perusahaan developer daripada buka cabang, mending udah sama perusahaan developer misalnya. Iya. Aji, salah satunya buka cabang kita ada supaya kita bisa bekerja sama lebih erat sama developer. Karena dengan cabang kita di sana, nanti pelayanan kita nggak cuma sales aja ada di sana, operasional kita ada di sana, berarti marketing kita ada di sana, ya secara finansial kita ada di sana juga. Ya, jadi lebih luas, kita bisa melayani lebih luas. Yang hadir di situ. Sekarang pasar terbesar masih Jabodetabek ya Pak? Tentunya ikut sama pasar properti ya, Pasar Pro. dan jumlah pendudukan. Dan Pulau Jawa tentunya paling besar. Di luar Jabodetabek gimana sekarang yang cukup besar Pak? Saat ini saya melihat Sumatera. Sumatera ya? Sumatera bagus, Sulawesi juga bagus, Kalimantan juga bagus. Sebenarnya mereka semua lagi growth semua sih. Lagi growth. Lagi growth semua, dan kita kan masuk sebagai produk yang baru ya buat mereka ya. Jadi ada pergantian rumah yang baru atau yang bangun baru. Jadi masih sangat luas potensinya. Pak, ngomong-ngomong Fortress benar-benar Pak Joni dan kawan-kawan bukan ya Pak, bukan dari luar perusahaan enggak ya Pak ya? Jadi Fortress ini brandnya ini adalah milik saya. Jadi milik kita. Cuma kita minta diproduksikan di dua. Karena teknologi di Indonesia belum sampai di sana. Nah, mimpi saya adalah menjadi manufacturer di Indonesia. Jadi Pak, sebenarnya Fortress sejak awal segmennya siapa yang mau disasar? Waktu Pak Joni berpikir, wah kalau ruko cuma sedikit, lalu menambahkan pintu baja supaya bisa nyasar banyak perumahan, banyak rumah kan gitu. Kalau rumah kan setiap orang punya gitu lah. Nah itu sebenarnya waktu itu segmen pasar seperti apa yang disasar? simple sih Pak. Pertama itu begini, kita di kantor waktu itu pintu saya rusak kok. Nah pintu rusak, kemudian saya dapatlah pintu baja ini untuk dipasang di rumah. Ya saya sebelum beli kan saya survei harga dulu. Berapa pintu ini, berapa pintu, saya survei harganya. Bagus atau enggak, punya fitur apa, lebih bisa kira-kira bisa bertahan berapa lama, ya worth it apa enggak dengan harganya. Saya menemukan ini pintu besi ini, pintu baja ini, dia harganya ekonomis tapi punya penggunanya banyak banget. Dan bisa tahan sekian lama. Sebagai user ya Pak, saya gitu guna. Ketika dipasang rasa puasnya itu, kok tampilan seperti kayu, tapi kok kerennya buat saya keren banget. Nah rasa ini saya pikir kalau begini, rasa yang seneng ini harusnya semua orang boleh merasakan ini, cuma belum tahu aja. Nah disitulah film menyasar orang-orang yang sedang membangun rumah, inovasi, yang punya kesulitan sama pintu lama jadi ya. Range harganya berapa tadi Pak? Antara berapa? Yang paling ekonomis kan ya 1 sampai 1 juta tuh. Sampai dibuat 1 juta. Nah, yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu di atas 50 juta. Satu pintu. Dan berikut kusennya. Semua itu. Udah lengkap. Apa yang menentukan bahan bakunya mungkin? Bahan bakunya sama-sama baja. Jadi yang lebih menentukan adalah ketebalan platnya. Ketebalan plat. Lengkapnya fiturnya lebih lengkap. Fiturnya lebih lengkap. Dia finishingnya juga akan berbeda. Lebih halus ya? Lebih halus. Bahkan yang premium itu finishingnya itu dia seperti tembaga Pak. Ya seperti tembaga. Sebagai bentuk ketekannya. Berarti teknologi canggih banget kayak juga. Jadi orang bisa pilih. Ya kita ada yang seperti marmer ada. Oh seperti marmer. Oh itu dia finishingnya marmer seperti marmer. Kemudian ada yang seperti black carbon Pak. Ada yang putih minimalis, ada yang warna kayu, ada yang hitam. Ini banyak pilihannya orang. Arsitek. Coatingnya bisa apa aja ya Pak ya? Bisa tidak hanya putih hitam, apa emas banyak, bisa? Banyak banget ya. Oh banyak warnanya. Dan itu tahan lama coatingnya? Tahan lama. Nggak ngelotok sebentar ngelotok? Iya. Jadi kita nggak, biasa kan ini kalau lagi museum mau libur gini kan, Idul Fitri kita mau mudik kan. Kan selalu itu adalah ritual kita untuk benerin pintu rumah. Ya yang mulai kan orang keluarga mau datang atau kita mau pulang kampung, kita mau tinggalin rumahnya supaya aman. Bagaimana kita kadang harus kecat ulang lagi. Nah kalau dengan pintu Fortress hanya cukup dilap aja udah bisa bagus lagi. Bagus lagi ya. Iya.
Dan kita waktu tinggal di rumahnya, yang pun kita tenang. Ya. Ya kebiak. Karena nggak, ya baja siapa yang mau anu ya Pak ya. Dengar kata baja aja udah orang ketangguhannya udah kebayang kan. Pak, kalau penyebaran atau pemasaran Pak sekarang berarti udah menjangkau berapa luas pemasaran? Ya, ke pemasaran sendiri kita seluas bisa pakai Indonesia. Sebenarnya kayak ke Papua pun kita sudah kirim nih. Udah kirim Dan sebelum-sebelumnya pemesanan melalui Pak. ada pelakuan dari Jakarta dan kita kirim ke Papua. Ya hampir semua Sumatera, Kalimantan, sampai NTT. Saya pernah kirim Pak ke Lewo-Leba. Oh, di mana itu Pak? Nah saya juga nggak tahu kan Lewo-Leba di mana kan. Jadi harus saya cari Google Lewo-Leba itu sudah di NTT perbatasan mau ke Timor Leste. Timor Leste. Ya. 40 tahun hidup Pak, saya nggak tahu Lewo-Leba di mana. Pak. Saya orang Indonesia kan Pak. Itu seru tapi seru. Tapi dia pesen, berarti dia buka anu ya Pak, lihat Fortress gitu ya. Lihat GPS perkasa Pak. Pak, ada rencana, saya pernah dengar Pak Joni Fortress mau bikin juga misalnya pintu apa aluminium apa. Nah itu selain pintu baja emang udah ada produk yang lain. Betul. Kita juga ada pintu untuk kamar mandi. Kamar mandi. Nah, karena saya akan ikutin karena kita dekat dengan masyarakat, dengan pasar kita masyarakat. Saya selalu dengerin apa yang mereka inginkan. Ketika mereka mau rumah, itu sudah pakai foto, mereka bilang, saya mau pintu kamar mandi juga. Oke. Iya. Nah pintu kamar mandi nggak bisa baja ya Pak? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Bisa. Bagi pasti bisa dipakai karena kualitasnya cukup. Cuman beberapa rumah kan kondisi berbeda. Oh. Ya, ada yang rumahnya contohnya kamar mandinya basah sekali. Sampai ada yang mesin cucinya ada di dalam kamar mandi. Gitu kan. Nah, itu jadi kita mengurangi resiko seperti itu. Makanya pintunya kita adakan Fortress Aluminos bahannya. Oh, Fortress Aluminos. Oke. Dengan bahan aluminium untuk tiga penapik pintu baja untuk di kamar mandi yang sangat basah. Tapi itu cukup kuat ya Pak ya, Aluminos. Pak, terus sebenarnya sejauh ini Bapak kan memasarkan Fortress, orang belum terlalu kenal ya, ini awal-awal. Itu sampai bertahun keberapa baru orang mau beli itu pintu baja? Kalau mau beli sih dari awal-awal sudah memang saya rasa. Cuma ketika kayak punya rumah, itu susah. Pintunya udah rusak. Pasti kan saya cari bahan yang berbeda. Oke. Nah dari awal tahun pertama juga masalah itu sudah ada. Makanya kita sudah bisa lakukan sales itu di awal tahun itu. Memang belum terlalu populer. Nah sampai saat ini pun PR-nya masih banyak Pak. Masih banyak. Masih banyak PR-nya. Contoh gitu. Kalau saya lagi nongkrong ya sama komunitas sama teman-teman yang lain di komunitas yang baru yang kita belum kenal. Kemudian dia kan tanya, Johnny main apa? Ya, kalau saya bilang saya Fortress. Saya tes saya Fortress seberapa? Fortress di tahun masyarakat masih berutang. Oke, saya market produk. Oh, Fortress itu apa? Fortress adalah pintu baja. Dari 10 teman contoh ya, dari 10 teman-teman baru ini kayak bilang pintu baja. Ya, bahkan 10 belum tahu. 10 belum tahu. Mungkin ada yang tahu baru satu. Ya artinya kita sudah melakukan sekian lama dan kita gila-gilaan untuk marketing, untuk baca banget dan lainnya. Kita masih banyak yang belum tahu. Jadi saya bilang PR-nya masih banyak sedang. Dan jadi challenge Pak. Jadi challenge. Jadi seru buat. Yang Pak Joni kan dari risiko tinggi itu berarti kan. Sampai sekarang pun masih memperkenalkan terus gitu kan Fortress ke pasar gitu kan. Walaupun sejak awal berdiri pun udah ada yang mau beli gitu ya. Tapi Pak Joni nggak merasa ini menarik ya, justru menarik ya, semangat gitu ya Pak. Karena saya melihat video, saya melihat tantangan ini sebuah kesempatan. Jadi kalau ada tantangan itu kesempatan kita untuk naik level. Kalau nggak ada tantangannya kita akan level sini aja. Kalau kita anak SD nih, mungkin SMP. Kalau sekarang grade 7 ya, grade 6 ke grade 7. Kan ada ujiannya, ada tantangannya untuk naik level ini. Nah saya merasa kesempatan ini jadi seru. Jalan ini jadi nggak ke sebuah obat, tapi sebuah keseruan hari demi hari. Ini nggak cuma saya aja, tapi seluruh tim Fortress tidak serangan sama. Karena kita lakukan ini seru nih. Lakukan ini seru nih. Nah keseruan ini yang membuat kita seru tuh. Ini kantor pusatnya Fortress di sini nih Pak. Betul. Di Karawaci. Di Karawaci ya. Kenapa milih di Karawaci Pak?
Ini di Bekaras, saya tinggal di sini Pak. Tinggal Syukur ya. Ini memang daerah kayak saya. Sampai saat ini udah ada belum pesaing kuatnya Fortress? Nggak usah disebut namanya, tapi paling tidak udah ada belum? Ya, namanya pesaing selalu ada ya, selalu ada. Dan saya melihat melihat pesaing itu, kompetitor itu bukan suatu nilai. Satu hal yang baru, bisa tadi saya bilang dari 10 orang nggak tahu Pak. Ya, selama ini kita udah kerjain gila-gilaan. Nah kalau ada temen lagi satu yang memasakkan itu baja juga, itu kan PR kita sama-sama ya. Ada positifnya juga Bang. Iya. Makin sosialisasinya. Betul. Dan pasar di Indonesia besar sekali. Oh, pasarnya besar sekali. Pasar kulit kan kita ada TKHB 300 juta jiwa. Oke. Dan pertumbuhan ekonomi industri properti tumbuh terus, bangun terus ya. Apartemen lan bangun lagi. Misalkan nggak akan bisa digarap sendiri ya. Ya. Itu ramai-ramai lah kita untuk supaya. Tapi pintu baja prospeknya gimana? Oke, orang bangun terus, bahan bangunan dibutuhkan terus gitu kan. Kalau untuk pintu baja gimana? Ini salah satu dari Bano, kan nggak mungkin rumah nggak ada pintu. Iya, tapi maksudnya karena ini pintu baja, Ya, prospeknya bagus kan menurut Pak Jan? sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus, makanya kita fight jadi di fotos kita makin bertumbuh ya. Jadi prospeknya Bagus, industri pintu baja itu bagus ya Pak ya? sangat bagus, sangat bagus. Jadi terus berarti Pak Joni Fortressnya naik terus sana aja Pak ya? Trennya. Doain ya. Naik terus ya. Kalau bersaing terus teknologi kan berubah terus nih Pak. Apa berubah? Nah, terus gimana tuh JBS Perkasa menanggapi atau merespon itu? Ya, kita harus ikut Pak. Harus ikut. Harus ikut sama teknologi. Saya kelahiran yang apa ya namanya di tahun 80-an kita Milenial. milenial ya. Kayaknya di atas milenial kan gitu ya. Enggak, milenial. Milenial ya. Ya, kalau saya kolonial. Ya. Ini sebenarnya kita ini di persimpangan Kak. Di antara dua generasi papa saya ya Iya. di internet, generasi ke bawah yang benar-benar teknologi maju banget. Nah sebenarnya di posisi saya beruntung di dua era ini. Ya saya masih ngerasakan telepon umum yang kocak Pak. Ya tapi sekarang saya juga merasakan tablet, handphone yang luar biasa di trennya. Nah ini sebenarnya pilihan di hidup Pak. Pilihan antara kamu mau belajar sesuatu ikut dengan teknologi sekarang atau diem di era yang kemarin dan hanya duduk nonton aja. Harus ngikutin perkembangan ya, Pak. Betul. Nah, saya komputer ini baru masuk waktu saya SD ngamuk aja saya baru lulus OSUT gitu. Nah ketika 2014 udah ada internet marketing, saya cuma bisa Excel Pak. Harus gimana kan memilih antara liatin orang asik main internet marketing ya atau kamu mau gila-gilaan belajar internet marketing lagi. Iya. Ya kemudian sekarang abis internet marketing sekarang lagi AI. Iya, AI ya. Gila-gilaan ya kan. Iya. Nah balik kembali lagi ini kita pilihan kita mau menikmati AI atau kita mau ikut belajar. Ya saat ini saya bersama Luna Saudi tim untuk mengembangkan EKI di PT IJB Soalnya saja sama tim ya. Kita lagi kembali ini ya. Seru banget lagi belajar AI seru banget. Baru baik Kak. Supaya timnya Bapak selalu update Baik Pak. Harus inovasi kan tadi inovasi itu gak cuma produk aja Pak. Iya. Gak cuma teknologi jadi teknologi sumber daya manusia pun tidak harus inovasi terus supaya kita diikutin zaman. Jadi nggak ketinggalan. Itu diperlukan untuk pengembangan Fortress Pak. Yes. Satu pengembangan foto pasti ya kita lihat seperti apa kan pasti akan banyak juga bermudah. Kemudian yang kedua sebagai POV-nya customer juga akan lebih menikmati. Untuk melayani juga penting itu Pak. Bisa melayani lebih baik. Pak, kalau secara umum Papa ngelihat pasar atau industri bahan bangunan gimana Pak? Tadi ya sejauh ini. Saya lihat sejauh ini masih sangat bagus ya. Memang ada stoknya kayak ini mau libur panjang. Mungkin ada stop dulu proyeknya kan mulai kepada pulang kan. Tapi di semua keadaan pasti ada situasi keadaan pasti ada celahnya. Ada celahnya. Ya contoh orang pada mau pulang sekarang orang pada pulang semua berarti Pulang kampung maksudnya. ya supaya pulang kampung dari sepi nggak ada kegiatan. Iya. Ya tapi kan satu sisi kalau kita lihat di satu sisi ini lagi orang mau pulang kampung berarti kan dia harus cepat-cepat tutup rumahnya pakai gitu ya Pak.
Nah kita harus pintar-pintar baca celahnya di sana. Mungkin dia mau renovasi ya, Mau renovasi, pengen cepet-cepet. Nah sekarang kalau video konvensional perlu waktu lebih lama itu buat. perlu waktu lebih lama. Betul. Perbandingannya sama fotonya berapa lama? Kalau Fortress kita udah ready stock Pak, siap semua. Ready stock. Di babak kontak kita atur pengiriman. Kalau pas pengiriman hari ini sore pun nyampe. Bisa langsung dipasang. Langsung dipasang. Kita sudah tetap ada teknisinya, ada Oh, foto sekaligus menawarkan teknisi. itulah yang bilang sudah ditampak kita harus ada di Cagang karena pelayanan masyarakat akan merasakan pelayanan yang full. Ya kita bisa kirimi, nggak punya tukar kita bisa kesana nih. Kalau bertanya-tanya kita punya business developernya. Itu ngobrol. Ya mau minta gambar kita ada timnya untuk ngegambarinnya. Oke. Itu Pak Joni Tati di sini. Yes. Oh, maksudnya misalnya buka cabangnya. Ya. Kan ada showroom, ada SDN-nya untuk menjelaskan, untuk membantu memasang, mengirimkan. Itu orang-orang itu laki di sini dulu baru ditaruh di situ apa di mana? Ada tim dari pusat yang akan di cabang. Oh, ada tim dari pusat Ya akan di cabang, tapi mereka lah stay di cabang. nggak steril. Kita akan udah ke sana untuk melatih mereka untuk call set, tapi kembali ke data. Nah, kalau kita ikut teknologinya, COVID kemarin kan banyak sekarang online. Iya, iya. Ya, kita sekarang yang anak aja nggak tahu jauh. Nggak. Media juga jadi nggak jauh, karena kita sudah ada media online. Kita Bisa Zoom maksudnya gitu. bisa Zoom. Kemudian semua pelatihan juga kita bisa bayar video. Saya jawab bisa gambar video, WA call aja kan bisa, udah semua. Iya, betul. Jadi ya kita itu teknologi yang kita belajar ini kita bisa manfaatkan buat optimal pekerjaan kita. Oke. Orang tua Pak Joni bukan bidang produsen yang berkaitan dengan pintu atau bukan? Kebetulan saya ini seorang yang tidak. Nanti bantu. Oh, tapi sebelum ini Bapak atau Ibu bergerak di bidang material bukan? Ya, ibu saya meninggal saya waktu umur 5 tahun, saya meninggal saya waktu umur belasan tahun. Ya, papa dulu sih juga hidup sih juga. Iya. Dulunya. Tapi gimana? Papa dulu juga bikin besi juga. Pintu besi juga. Zaman yang dulu sebelum Zaman folding dulu. gate ada ya, indoor. Rolling door itu bukan folding gate. Zaman masih dulu lagi, masih sapu udah kasih di atas kita. Oh. Jadi waktu papa jatuh, kita Iya. benar-benar lihat mama meninggal, papa jatuh. Kita Iya. pindah ke Surabaya. Itu saya terpuruk banget di situ. Hmm. Saya nggak bisa kuliah, Pak. Pak Joni anak tertua. Saya anak ketiga. Ketiga. Tapi cewek semua. Oh, yang di atas Pak Joni. Atas bawah saya cewek semua. Oh, atas Bapak. Nah, itu pengusaha juga nggak? Wira swasta juga nggak? Enggak. Ikut suami aja? Enggak. Jadi karena saya jatuh, waktu itu jatuh banget. Iya. Rendah. Nggak punya kontrakan, Iya. kontrak itu nggak punya rumah. Kontraknya diusir, saya pindah ke kos. Hmm. Kos juga nggak bisa bayar. Akhirnya saya tidur di KONI. Di KONI. Oh, Asrama KONI. oh gitu. Karena gitu. Iya. Kita makan di sana, makan tidur di situ, Pak. Iya, di Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Surabaya. Baik Pak, terakhir nih. Apa pesan atau saran Bapak bagi sobat properti yang ingin sukses seperti Pak Joni sebagai wira swasta? Pesannya apa? Satu aja. Kalau buat saya satu adalah harus punya mimpian. Mimpinya dulu. Jadi saya mempunyai mimpi jadi seperti apa. Nah, ketika satu berani bermimpi, yang kedua adalah kita gila-gilani bagaimana caranya wujudin mimpi ini. Oh, bikin serius banget ya Pak ya? Karena ini mimpi saya. Oke. Kalau nggak saya wujudin, siapa yang wujudin? Iya. Oke. Jadi memang kalau mau sukses harus punya mimpi dan serius mewujudkan mimpi itu ya Pak ya. Kerja keras kan. Kalau bilang tadi gila-gilaan kayak gitu ya Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak Joni atas waktu dan wawasan luar biasanya Pak Joni. Semoga PT JBS Perkasa makin sukses. Terima kasih bos Pak. Baik, sobat properti, jangan lupa subscribe channel Ngulik Properti untuk mendapatkan informasi terbaru seputar properti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.